Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Saya akan membagikan firman Tuhan untuk hari ini. Saya ingat ada satu kisah saudara, pada zaman dulu itu kita tahu bagaimana Christopher Columbus berlayar dan menemukan benua Amerika. Tapi sebelumnya itu saudara-saudara, sebetulnya pelaut-pelaut di Eropa itu pada waktu itu mereka itu tidak berani untuk mengarungi samudra. Karena mereka berpikir, punya pemikiran dan punya ada pandangan-pandangan tahyul saudara-saudara, kalau mereka berlayar jauh ke samudra, itu mereka kapal-kapal mereka itu akan jatuh ke ujung dunia. Dan mereka juga percaya karena memang ada peta yang sudah dibuat pada zaman Raja Henry yang keempat. Nah, peta tersebut ditulis dikatakan jangan berlayar ke samudra di sana. Karena di sana ada naga-naga, ada setan-setan, dan juga ada bahaya-bahaya. Nah, karena pada melihat peta-peta demikian, orang-orang pelaut di sana, mereka itu takut untuk berlayar mengarungi samudra. Tapi ada seorang pelaut dan dia juga seorang anak Tuhan yang luar biasa. Dia itu percaya kalau Tuhan itu ada di mana saja. Jadi dia itu mengambil peta yang sama dengan ada tulisan ada naga-naga, setan-setan, bahaya-bahaya. Dia coret kalimat-kalimat tersebut dan dia menuliskan dengan kalimat di situ ada Tuhan juga. Dan itu akhirnya John Franklin mulai berlayar ke samudra dan akhirnya mereka tiba di sana dengan selamat saudara. Dan ini mengubahkan paradigma dari para pelaut yang ada di situ. Nah, dan kita juga percaya dalam setiap kehidupan kita, seringkali kita mengalami ketakutan, kita mengalami hal-hal yang sepertinya tidak enak dalam kehidupan kita, dan itu mengubahkan pikiran kita. Dan sebetulnya kita perlu mempunyai pemikiran, cara pandang yang baik, yang benar, yang sesuai dengan pikiran dan isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, di sini ada satu kata yang namanya paradigma. Sebetulnya, apakah yang dimaksud dengan paradigma tersebut? Paradigma itu adalah cara pandang orang terhadap diri sendiri, terhadap lingkungannya, yang akan mempengaruhi dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Pada waktu kita mempunyai pandangan yang benar dalam kehidupan kita, pada waktu kita mempunyai pandangan yang benar akan Tuhan dan kebaikannya, kasihnya, kuasanya yang selalu ada dalam kehidupan kita, itu akan mengubahkan sikap kita, pikiran kita, dan mengubahkan setiap tindakan dalam kehidupan kita. Kita juga tahu bagaimana kita sudah mengalami 2 tahun pandemik saudara-saudara, dan kita juga mungkin mengalami ketakutan dan kita mengalami trauma di masa lalu, dan kita juga mengalami ketakutan dan mengalami trauma untuk masuk ke dalam hari demi hari di tahun 2022 ini. Tapi biarlah kita mempunyai pandangan paradigma yang benar yang akan menguatkan dalam setiap kehidupan kita. Saya ingin membaca di Yesaya 41 ayat 8 sampai 13. Di sini dikatakan begini. Nah, saudara, ini konteksnya itu adalah bangsa Israel pun mengalami ketakutan dan mengalami trauma. Ayat yang ke-8 dikatakan begini. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat yang ke-10 dikatakan begini saudara. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, dengan yang membawa kemenangan. Itu janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita saudara. Ayat yang ke-11 dikatakan begini. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Ayat yang ke-12. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada
dan hampa. Ayat 13 perhatikan saudara. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, aku yang menolong engkau. Dan biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita saudara. Setiap hari demi hari, setiap momen dengan momen, Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Dan kita percaya supaya kita tidak takut, kita tidak khawatir karena kita punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, untuk hal ini saudara, supaya kita bisa mempunyai kehidupan yang benar-benar luar biasa di dalam Tuhan, khususnya dalam masa-masa sekarang ini, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita saudara. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita melihat dengan perspektifnya Tuhan. Kita melihat dengan kacamata iman kita. Kita melihat dengan apa yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, di London itu ada satu tempat makan. Itu tempatnya itu tinggi sekali, saudara. Namanya itu Sky Garden. Nah, dia itu ada satu gedung dan itu di lantai 35. Itu tingginya itu 150 meter. Ya, dan saudara-saudara kalau misalnya naik ke sana, kita ini bisa melihat pemandangan yang indah sekali. Kita bisa melihat katedral, kita bisa melihat sungai-sungai, kita bisa melihat menara London. Dan banyak orang datang ke sana untuk melihat keindahan kota London. Tapi saudara-saudara, kalau saudara-saudara tidak ada di atas, tapi saudara-saudara ada di daerah, di jalan-jalan, lorong-lorong di sana, sepertinya daerahnya mungkin tidak sebagus pada waktu kita bisa melihat ada di atas. Mungkin pada waktu kita di bawah, mungkin kita melihat kok tempat-tempatnya agak kotor, kok jalan-jalannya agak rumit, kok segala sesuatunya itu sepertinya berantakan. Tapi pada waktu kita ada di atas, kita bisa melihat ternyata itu sesuatu kota yang benar-benar bagus kalau kita melihat dari atas. Sama dengan kehidupan kita. Perspektif kita harus melihat dengan perspektifnya Tuhan. Kita harus melihat dengan lensa iman, dengan apa yang Tuhan sudah sediakan dalam setiap kehidupan kita. Kita juga tahu, mungkin kita mengalami masa-masa yang sukar dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang luar biasa yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Seringkali kita belum bisa mengerti, tapi kita percaya rancangan Tuhan selalu baik buat setiap kehidupan kita. Saya mau baca firman Tuhan, Mazmur 102 ayat yang ke-20. Di sini dikatakan begini saudara. Sebab ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Untuk mendengar keluhan orang tahanan. Untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Kita melihat dari ayat ini, kalau begitu Tuhan itu begitu memperhatikan setiap kehidupan kita, maka itu kita perlu melihat bukan dari kacamata dari secara fisik kita, secara natural, secara yang apa yang ada di hadapan kita, tapi kita bisa melihat dengan pandangan dari Tuhan yang sudah menyediakan yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Yang kedua yang harus kita lakukan itu adalah berfokus dan memandang kepada Yesus. Ada seorang bapak yang membawa anaknya naik feri dan memang ombaknya itu lumayan cukup besar. Dan anak kecil ini mulai merasa mual-mual. Dan dia bilang sama papinya, "Papi, kok aku mual-mual ya?" Papinya bilang sama dia satu hal, "Kamu jangan ngelihat ombak-ombak yang ada, kamu ngelihat cakrawala di situ. Tepusatkan mata kamu untuk melihat kepada cakrawala. Jangan melihat yang lain." Dan akhirnya anak kecil itu nurut akan orang tuanya dan dia melihat kepada cakrawala tersebut. Lama-kelamaan ya perspektifnya mulai berubah dan dia sudah mulai tidak mual kembali. Dan memang seringkali dalam kehidupan kita harus berfokus dan memandang kepada Yesus. Dan kita percaya dalam kehidupan kita bisa berfokus kepada macam-macam, tapi sebetulnya kita harus berfokus kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat, saudara, Matius 14 ayat 29 dan 30 dikatakan begini. Ini pada waktu Petrus berjalan di atas air. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat ke-30, tetapi kiranya dirasakan tiupan angin. Takutlah ia dan ia mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah." Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, ayat yang ke-30, di sini dikatakan begini. But when Peter saw how strong the wind was. Jadi pada waktu
Petrus itu berjalan dan dia itu sudah mengalihkan pandangannya kepada Tuhan, mengalihkan kepada ombak dan angin yang memang beriak pada saat itu. Dan akhirnya membuat itu dia menjadi takut dan akhirnya dia menjadi jatuh, saudara. Dan sebetulnya dalam kehidupan kita, kita ini hanya bisa berfokus dan memandang kepada Tuhan. Kita nggak bisa memandang kepada yang lain. Kita nggak bisa melihat kepada pergumulan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita. Kita biarlah selalu hanya memandang dan berfokus kepada Tuhan. Saya ini setiap tahun itu selalu cek mata, saudara, untuk kacamata saya. Dan memang apalagi pada waktu masa kita itu kerja di rumah dan kita lihat laptop terus, lihat komputer terus. Jadi setiap kali itu setiap tahun saya harus periksa, ya. Dan memang kita juga tahu seringkali pandangan kita itu sudah menjadi buram, saudara. Dan pandangan kita itu sudah menjadi sepertinya kabur. Dan memang seringkali juga, saudara-saudara, dalam kehidupan kita, kita mungkin belum tentu bisa melihat berfokus kepada Yesus. Karena mungkin ada kekhawatiran, mungkin ada ketakutan dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita harus menggunakan kacamata iman kita. Dan kita percaya Tuhan akan selalu bersama dengan kehidupan kita. Saya ingat ada satu wanita yang luar biasa, namanya Corrie ten Boom. Pada waktu itu dia ditangkap dan dia itu disiksa di kamp konsentrasi oleh tentara Nazi, saudara. Dan dia disiksa secara luar biasa. Dan banyak orang itu mati, saudara, karena mereka tidak mempunyai pengharapan pada waktu mereka disiksa. Tapi Corrie ten Boom dia bisa bertahan karena dia percaya dan dia memandang dan berfokus hanya kepada Tuhan. Dan di situ pada waktu dia mengalami pengalaman tersebut, dia itu menuliskan satu kalimat yang dikatakan begini: jika Anda melihat dunia ini, Anda akan sedih. Jika Anda memandang ke dalam diri Anda akan tertekan. Namun jika Anda memandang Kristus, Anda akan tenang. Biarlah setiap kehidupan kita, segala pergumulan yang ada, situasi yang tidak menentu, kita itu biarlah berfokus dan kita memandang kepada Yesus. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita ini perlu banyak bersyukur dan tidak membandingkan dengan orang lain. Nah, saya ingat, saudara-saudara, ada seorang anak kecil, dia lagi makan anggur dan dia bilang begini sama temennya, ini anggurnya manis ya. Tapi ada anak yang lain, dia bilang begini, iya, tapi banyak sekali bijinya. Terus sudah gitu mereka jalan ke taman. Dia melihat bunga mawar, ini bunga mawarnya ini kok bagus, cantik sekali ya. Tapi anak yang satu lagi kembali bilang begini, iya, tapi mawar itu banyak berduri. Dan kemudian dia beli minuman, waktu dia minum, anak yang satu bilang, ini masih setengah minumannya. Tapi anak yang kedua itu yang selalu negatif, selalu bilang, aduh ini udah habis setengah gitu. Jadi kita tahu, saudara-saudara, dalam kehidupan kita, dalam satu hal, pandangan kita ini bisa berbeda. Dalam satu hal, pandangan ini kita bisa bersyukur atau kita bisa mengeluh dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kehidupan kita ini perlu banyak dengan bersyukur kepada Tuhan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saya ingat ada seorang ibu, dia meminta anaknya yang sulung untuk pergi ke warung. Dan kemudian untuk suruh beli minyak di dalam botol. Pada waktu itu, waktu anak sulungnya itu balik ke rumah, rupanya dia itu jatuh. Dan botolnya itu pun juga jatuh. Dan akhirnya waktu dia pulang, ya dia bilang sama maminya, mami sorry tadi saya jatuh. Dan akhirnya saya itu menumpahkan minyak setengah botol. Ya sama maminya ditegur oleh dia, lain kali kamu hati-hati dong. Ya, besoknya maminya juga harus beli lagi minyak lagi. Dia minta adiknya untuk pergi ke warung. Waktu dia pergi ke warung, waktu dia pulang anak bungsu itu dia pun jatuh lagi, saudara. Ya, dan kemudian ya minyaknya tinggal setengah. Tapi pada waktu dia ketemu dengan maminya, anak ini lebih pintar. Dia bilang begini, mami tadi aku jatuh. Tapi minyaknya tumpah. Cuman saya berhasil menyelamatkan separuh dari minyak tersebut. Situasinya sama, saudara. Tapi perspektifnya itu berbeda. Jadi sebetulnya yang penting itu adalah bukan apa yang terjadi. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menyikapi, meresponi apa yang terjadi dalam setiap
kehidupan kita. Nah, seringkali kita ini kurang mengucap syukur saudara-saudara. Tapi kalau kita bayangkan, kita pikirkan kebaikan Tuhan, kita masih ada sampai saat ini. Semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Ada satu hal yang harus kita hindari adalah kita itu seringkali membandingkan satu dengan yang lain. Sehingga seringkali sukacita kita itu hilang. Rasa pengucapan syukur dari kita itu seringkali menjadi hilang. Karena kita sering membandingkan kepada orang yang lain. Nah, di sini dikatakan dalam bahasa Inggris, comparison is the thief of joy. Membanding-bandingkan itu adalah pencuri sukacita kita. Dan kalimat kedua dikatakan begini, comparison is the biggest enemy of contentment. Membanding-bandingkan adalah musuh terbesar dari rasa kita itu bersyukur, rasa cukup dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Nah, Rasul Paulus pun menegur saudara-saudara jemaat di Korintus. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka. Alangkah bodohnya mereka. Ya, saudara-saudara, biarlah kehidupan kita banyak bersyukur, saudara. Pada waktu kita bersyukur, perspektif kita itu berubah. Kita melihat bagaimana Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan sudah memelihara kehidupan kita sampai saat ini, saudara. Nah, saya ingat ada satu kisah seorang nenek, saudara, yang suaminya sudah meninggal cukup lama. Dan nenek ini usia 92 tahun. Dia pikir daripada dia tinggal di rumah, dia berpikir dia ingin masuk aja ke panti jompo. Karena mungkin dia akan lebih ada teman-teman di situ. Dan ada orang-orang yang bisa merawat dia. Jadi dia daftar masuk ke panti jompo. Tetangganya itu cukup baik, saudara, sehingga dia mengantarkan nenek ini masuk ke panti jompo. Dan pada waktu itu dia sudah daftar dan orang di sana bilang, Nek, tunggu bentar ya. Gitu, hanya sudah dia duduk di situ, kemudian kamarnya ternyata sudah disiapkan. Ada petugas yang datang, saudara, datang kepada nenek itu, Nek, kamarnya udah siap, yuk kita naik ke atas ya. Nah, pada waktu mereka berjalan dengan petugas itu, terus petugas itu mulai menjelaskan mengenai kondisi kamar tersebut. Dia bilang kamarnya itu bagus kok, bisa melihat keluar. Terus udah gitu petugas itu bilang kordennya itu baru diganti dan kordennya itu juga bagus warnanya gitu. Ini neneknya udah langsung bilang sama petugas tersebut, oh ya, saya suka dengan gordennya gitu. Nah, petugas ini sambil jalan, loh Nek, nenek kan belum lihat kamarnya kayak bagaimana. Nenek kan belum lihat kordennya kayak gimana. Kok nenek udah bilang kalau kordennya itu bagus gitu. Nah, nenek itu bilang begini, saudara. Hal itu tidak ada pengaruhnya bagi saya. Dan dia bilang begini, saudara. Kebahagiaan adalah sebuah pikiran. Entah saya menyukai kamar saya atau tidak, hal itu tidak tergantung pada bagaimana penataan kamar saya. Itu tergantung pada bagaimana saya menata pikiran saya. Saudara-saudara, biarlah kita mempunyai perspektif yang penuh dengan pengucapan syukur. Dan kita akan mengalami banyak perkara dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dan kita akan merasakan damai sejahtera, kita akan merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, saudara. Yang pertama, biarlah kita melihat dengan sudut pandang, dengan perspektif, dengan paradigma Tuhan. Yang kedua, kita itu perlu berfokus dan memandang kepada Yesus. Dan yang ketiga, saudara, biarlah kehidupan kita banyak bersyukur dan tidak membandingkan dengan orang lain. Dan kita percaya Tuhan akan melakukan banyak perkara dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, tahun lalu itu anak saya yang pertama itu harus masuk ke universitas. Dan dia sudah selesai ya di taraf SMA. Dan pada waktu dia sudah selesai, teman-temannya dia itu sudah ditawarin beasiswa oleh universitas di Singapura. Dan anak saya ini nggak dapat email untuk ditawarin oleh beasiswa oleh universitas tersebut. Jadi dia mulai
bertanya-tanya gitu ke saya ya, "Papi kenapa ya, kok teman-teman aku tuh enak banget? Kok teman-teman aku tuh enak banget ya? Mereka sudah ditawarin beasiswa ya, padahal pendaftaran belum mulai untuk masuk ke universitas tersebut, sudah ditawarin. Ayo kamu mau nggak beasiswa? Kamu mau nggak beasiswa? Kamu mau nggak beasiswa?" Anak saya itu tidak ditawarin apa-apa, saudara. Jadi saya ini bilang sama dia, anak saya namanya Rachel. "Rachel nggak apa-apa, it's okay. Kamu coba carilah beasiswa di mana-mana gitu. Dan ada badan pemerintah macam-macam. Kamu coba apply untuk beasiswa." Jadi dia coba, saudara, dia kontak beberapa departemen pemerintahan dia untuk mencoba untuk dapat beasiswa. Tapi setiap kali dia memasukkan proposal, itu nggak gampang langsung asal email. Dia harus bikin project, dia harus bikin paper, dia harus bikin macam-macam, dia harus presentasi gitu kan. Jadi di mana teman-temannya itu semuanya udah tenang-tenang, udah enak-enak gitu ya. Tapi dia dalam masa liburan itu, dia harus tetap ya belajar, harus melakukan tugas-tugas, macam-macam. Dan dia juga suka ngomong sama saya gitu, "Aduh teman-temanku enak ya, aduh teman-temanku enak ya, aduh teman-temanku enak ya." Saya bilang sama dia, "Nggak apa-apa Rachel, it's okay. Kamu ini harus banyak bersyukur. Sebetulnya," saya bilang, "Papi bilang, kamu ini harus nyoba aja. Nanti terserah Tuhan. Tuhan yang akan atur. Tuhan yang akan berkarya." Dan saya bilang sama dia, meskipun nggak dapet beasiswanya, saya pun nggak apa-apa, saya bilang. Karena kamu ini bisa belajar. Belajar interview, belajar bikin project, belajar bikin paper. Itu sudah merupakan satu pengalaman yang tidak didapat di tempat-tempat lain. Jadi saya bilang, kamu lakukan sebaik-baiknya. Gitu. Dan akhirnya anak saya itu dia interview yang pertama, nanti interview kedua, nanti interview di sini lagi, harus persiapan lagi macam-macam. Dan dia diinterview oleh satu badan pemerintah. Ini interviewnya itu sampai yang keenam gitu. Terus sudah gitu waktu dia interview yang keenam itu salah satu big boss-nya dari salah satu badan pemerintah itu dengan 7 orang yang lain, ya dia interview anak saya sendiri, saudara. Tapi setiap kali dia interview, dia selalu bilang sama saya, "Aduh papi, kayaknya susah banget tadi interview ya. Teman-teman yang lain di interview itu mereka itu jawabannya itu bagus-bagus banget." Anak saya udah mulai sedikit down, saudara. Jadi dia selalu ngomong, "Aduh yang lain tuh hebat-hebat, yang lain hebat-hebat, yang lain hebat-hebat." Saya bilang sama anak saya, "Rachel, gak usah khawatir. Memang mungkin mereka itu lebih hebat-hebat, tapi kita punya satu hal, yaitu kita punya perkenanan Tuhan. Yang penting kamu melakukan yang terbaik. Yang penting kamu melakukan berusaha. Ya, lakukan yang terbaik. Dan biar Tuhan yang beracara, saudara." Jadi pada waktu selesai interview yang terakhir, ya saudara-saudara, ya selama penantian yang cukup lama, ya itu nggak ada kabar. Mungkin sekitar sebulan setengah tuh nggak ada kabar diterima atau enggak gitu ya. Dan akhirnya terus pada waktu masa penantian itu, anak saya tuh datang sama saya, "Papi, aku mau ambil puasa." Saya bilang, "Puasa sampai kapan?" Gitu, "Berapa lama, berapa hari?" Dia bilang, "Saya akan puasa sampai dapat kabar dari badan pemerintah tersebut." Ya, jadi dia puasa, saudara. Ya, saya dalam hati juga, ya kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan, saudara. Dan pada waktu selesai mungkin 1,5 bulan, saudara. Dan akhirnya kita itu menerima telepon. Kalau dia itu diterima dan dia dikasih beasiswa. Dan rupanya pada waktu kita melihat kontraknya, saudara. Kita melihat kontraknya, loh kok ini jangka waktunya panjang juga ya, 5 tahun gitu ya. Jadi saya bilang sama anak saya, "Kamu email, kok ini kontraknya lama ya, 5 tahun ya." Terus kemudian pada waktu dia email, dia dibales ya, dan ternyata orang di pemerintahan itu bilang sama anak saya, "Oh iya, soalnya yang untuk paket buat kamu itu bukan hanya S1, tapi paket kamu beasiswanya sekalian dengan S2. Dan setiap bulan anak saya itu dikasih allowance, saudara, ya dikasih uang untuk mereka kalau perlu untuk keperluan macam-macam, saudara. Dan apa yang dikasih oleh kepada anak saya malah jauh lebih besar dari teman-teman dia itu yang pada waktu itu dari awal sudah ditawarkan untuk beasiswa-beasiswa gitu. Dan pada waktu kita mendapat kabar tersebut, saya pikir ternyata Tuhan itu benar-benar luar biasa. Dan kita belajar untuk banyak mengucap syukur.
Kita ini belajar untuk berfokus dan memandang kepada Yesus. Dan kita ini belajar untuk melihat dengan perspektifnya Tuhan. Dan kita percaya Tuhan pun pasti akan melakukan banyak perkara dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan dalam hari-hari ke depan ya Bapa, Engkau pun akan terus bekerja dan berkarya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau memakai kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menyampaikan rencana-rencana-Mu Tuhan juga bagi mereka yang masih belum mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur untuk kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Anda dapat mengikuti ibadah raya Minggu ini di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.